Selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Seorang kiai menantang balik Habib Rizik. Ya, beberapa hari yang lalu Habib Rizik menyebut kiai yang ada di Konoha, ya, oknum-oknum kiai itu monyet. Kita perang aja lah. Capek kita. Kalau polisi tidak mengusut ini secara tuntas, kita perang aja lah. Dan ulama Indonesia menantang balik Habib Rizik, ya. Pendukung Kiai Imad dan laskar pendukung Kiai Imad mendukung Kiai Imad sepenuhnya dan menyatakan perang dengan Habib Rizik. Wow, makin seru aja nih masalahnya. Jadi di video itu, ya, ada sebuah video yang beredar di sosial media. Dalam video itu ada seorang kiai yang sangat karismatik, yang sangat dihormati, menantang balik Habib Rizik. Ibaratnya ginilah, ya, lu jual gua beli. Di video itu kiai itu menjelaskan secara gamblang, Habib Rizik ini bikin gaduh aja. Sekarang lagi damai-damainya, lagi Ramadan, ya, bikin gaduh aja, ngajak perang aja. Balikin aja itu Habib Rizik ke Yaman. Gak guna. Habib Rizik ini bikin gaduh aja tiap hari, pengen ribut, pengen perang. Orang lagi Ramadan dan lain sebagainya. Habib Rizik ini kan imigran Yaman. Imigran Yaman itu adalah suruhan daripada VOC Belanda. Kenapa sih mereka ini bikin gaduh? Disuruh tes DNA, nggak mau. Emang ada cucu Nabi seperti ini? Bikin malu aja. Tidak bisa menjaga nama baik seorang Nabi. Kalau ini cucu Nabi, kenapa tidak menjaga nama baiknya? Kiai ini dengan serius, ya, menantang Habib Rizik, ya. Menurut kalian gimana? Apakah Habib Rizik akan ciut nyalinya atau tidak? Kemudian di video lain, ya, Kiai Imad atau Imaduddin, salah satu kiai karismatik dari Banten, beliau mengatakan di salah satu khotbahnya, ada tuh yang ngajak perang, lagi damai-damainya, dia ngajak perang. Pertanyaannya, perangnya sama siapa? Orang lagi damai-damainya ngajak perang, sama siapa perangnya? Saya salut dengan Kiai Imad, ya. Kalau kita flashback sedikit ke belakang, ya, sebenarnya orang Indonesia itu kan nggak terlalu suka yang namanya baca tesis, ya. Jadi hal ini semua kebongkar, ya, kedok daripada diduga, ya, kedok daripada Habib Rizik ini kebongkar semua karena Kiai Imaduddin, ya, meneliti tentang nasabnya terputus. Ini yang bikin Habib Rizik mungkin marah besar, ya. Kita perang aja lah. Kita selalu difitnah. Kita perang aja lah. Capek kita ngeladeni. Kita perang aja. Jadi sebenarnya gini, guys, ya. Saya setuju dengan pernyataan daripada Guru Gembul. Sebenarnya orang Indonesia itu nggak terlalu suka yang namanya membaca. Masa ada, ya, orang membaca tesis, ya. Orang Indonesia itu paling nggak suka yang namanya membaca. Paling kalau ada orang Indonesia rajin membaca 1 dari 1000 orang, ya. Jadi tesis Kiai Imaduddin ini, ya, dimunculkan ke publik karena apa? Karena keresahan masyarakat. Ya, karena masyarakat nggak suka aja kelakuan daripada Habib Rizik, Habib Bahar dan lain sebagainya. Karena mereka tidak menggambarkan kelakuan atau akhlak daripada Nabi, ya, cucu Nabi kok gitu. Itu yang ditantang oleh masyarakat. Makanya dimunculkanlah tesis Kiai Imaduddin ini. Orang Indonesia itu nggak peduli dengan jurnal-jurnal, dengan penelitian, nggak peduli, ya. Mereka peduli dengan apa? Mereka peduli dengan kelakuan daripada Habib Rizik, sehingga dimunculkanlah tesis ini, ya. Jadi tanpa disadari, ya, kalau boleh jujur, ya, Habib Rizik ini tidak membaca keadaan atau budaya Indonesia itu seperti apa. Budaya Indonesia itu, ya, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti misalnya, contoh misalnya, ya, kasus-kasus chat mesra, ya. Saya tidak menyebut dengan CM, ya, tapi chat mesra. Jadi diduga, ya, ada chat mesra antara Habib Rizik dengan Versa, ya, Versa Hussein. Jadi kalau sudah ketahuan seperti ini, ya, sudah dibongkar seperti ini, sudah di-up ke media, itu artinya selesai sudah. Orang Indonesia itu paling suka
hal-hal yang berbau gosip, ya, hal-hal yang berbau pribadi. Jadi kalau sudah seperti ini, itu artinya, ya dengerin ya Pak Habib Rizik, lu itu sudah selesai, karirnya sudah selesai. Kecuali lu melakukan hal seperti ini sebelum terkenal ya. Tapi ini kan pas lagi lu terkenalnya, terus chat seperti ini, terus dibongkar. Ada buktinya ya. TV-nya juga sama. Yang ada di foto itu dengan yang di kamar daripada Firza Hussein. Jadi selesai, sudah tamat gitu. Apapun yang dikatakan Habib Rizik, orang Indonesia nggak bakalan percaya. Kalau sudah berurusan dengan chat-chat seperti ini ya, yang tidak baik ya, sebagai ulama, sebagai cucu Nabi, kita tuh sudah nggak percaya lagi, trust ya. Walaupun Habib Rizik mengatakan ayo kita perang, nggak ada lagi yang percaya. Mungkin yang percaya itu sekeliling-sekelilingnya cuman ada sekitar 20-30 orang ya. Gimana mau perang coba 20-30 orang ngelawan ratusan juta. Jadi orang Indonesia itu sudah nggak percaya lagi. Mohon maaf ya, ini namanya masalah trust. Nggak percaya lagi dengan Habib Rizik, itu permasalahannya. Ya, jadi percuma Anda keluar-keluar gitu. Lagi juga Anda kalau ceramah itu jangan ngomong kasar gitu. Kalau Anda mengkritik pemerintah itu kritik dengan benar gitu. Salahnya di sini nih ya. Kasih tahu gitu, salahnya di sini nih. Dengan cara apa? Dengan cara yang santun gitu. Jangan cara yang kasar, karena budaya Indonesia itu bukan budaya yang seperti misalnya nih di Amerika. Oke lah kalau di Amerika ya kita menggunakan kata-kata kasar juga nggak jadi masalah. Tapi kalau di Indonesia itu nggak bisa. Budaya. Saya juga nggak setuju hal ini ya. Saya juga pengennya seperti Amerika ya. Kalau kita ngomong kasar itu nggak ditanggapin negatif. Tapi orang Indonesia budayanya, culture-nya nggak seperti itu. Ya. Bahkan ya, kalau saya perhatikan ya, seorang konten kreator sekalipun kalau songong, ya walaupun dia baik tapi actingnya di sosial media songong, dia akan dihujat mati-matian oleh orang Indonesia. Karena apa? Karena budaya Indonesia tidak sesuai ya, nggak sesuai dengan hal-hal seperti ini. Orang Indonesia itu suka hal-hal yang santun ya, yang ramah. Jadi nggak bisa kalau misalnya Habib Rizik murka besar gitu, atau siap gayang kiai-kiai monyet misalnya, ini akan mencoreng nama baik Anda sendiri. Nggak bakal bisa. Anda harus mempelajari tradisi orang Indonesia dulu. Anda harus mempelajari budaya orang Indonesia dulu, karakter orang Indonesia dulu. Orang Indonesia itu suka hal-hal yang ramah gitu. Sama seperti kita ambil contoh misalnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kenapa dulu Pak Jokowi itu selalu menang ngelawan Pak Prabowo? Karena Pak Jokowi itu dianggap lebih santun. Nggak peduli ya, mau Pak Prabowo lebih tegas, ya mau lebih berani, ya mau lebih jujur, nggak peduli. Yang penting kelihatan santun aja. Jika kalau Pak Rizik Sihab ini santun ya, tidak marah-marah nggak jelas ya, maka orang Indonesia akan respect. Bahkan beliau ini bisa jadi salah satu menteri mungkin, atau wakil presiden, atau bahkan presiden sekalipun ya. Saya juga dukung kok Habib Rizik jadi presiden. Apa salahnya kalau dia jujur ya, baik ya, ramah ya, terutama kejujuran, terus jangan dikit-dikit perang gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur ya dengan kiai yang menantang balik Habib Rizik ini. Saya sangat setuju banget ya, dan saya sangat bersyukur. Karena apa? Karena orang Indonesia itu ya seperti ini ya, wajah Indonesia seperti ini, ramah gitu, tidak suka yang namanya perang, tidak suka yang namanya kegaduhan, keributan ya. Ini wajah Indonesia asli sebenarnya ya. Saya sangat suka dengan kiai-kiai seperti ini ya. Jadi kita butuh kiai-kiai seperti ini yang bikin adem gitu ya. Saya melihat kiai-kiai kampung yang ada di Konoha itu rata-rata seperti itu kok ya. Ramah, adem, sejuk ya. Jarang-jarang ya, seperti misalnya nih Habib Rizik gitu, saat pidato, saat apapun itu marah-marah, kita perang aja lah. Apa sih arti dari kalimat ini? Habib Rizik mau menjadikan Indonesia seperti Suriah gitu, seperti Afghanistan gitu, perang saudara gitu. Pantesan di Suriah banyak perang saudara, pantesan di Afghanistan perang saudara, wong pemuka agama seperti ini. Pantesan di Yaman juga banyak perang, wong karakternya seperti ini. Boleh dikatakan bahwa saya melihat ya, ini hanya pendapat saya pribadi, boleh dibantah boleh enggak ya.
Indonesia itu sebenarnya secara tidak langsung sudah menganut yang namanya Islam Nusantara, terutama NU ya. NU sekalipun menyatakan pernyataan bahwa Islam Nusantara itu harus ya. Siapa yang mulai menggagas ini? Pak Gus Dur dan kawan-kawan ya. Sebelum Pak Gus Dur juga sudah direncanakan, cuman ya acuan moralnya ya, sosok yang jadi panutan di NU ini kan Pak Gus Dur. Nah, Pak Gus Dur ini ya diduga dihina oleh Habib Rizik. Ini yang memicu kemarahan daripada para NU. Ini sebenarnya kan kumpulan-kumpulan daripada masa lalu ya. Mohon maaf ya, ini semacam kesalahan-kesalahan daripada Habib Rizik zaman dulu dikumpulkan dari satu, meledak ya. Yang sekarang ini. Dulu Habib Rizik ini sangat percaya di tahun 2017 ya. Saat mengganyang Ahok. Ya saya tidak mendukung Pak Ahok juga ya. Saya tidak mendukung Pak Rizik Sihab juga. Saya netral ya. Tapi jangan seperti itulah ya. Jadi kebangetan ya. Ya bisa aja yang dikatakan oleh Pak Ahok itu terjadi ya, benar adanya. Ya kalau seperti ini kan kena karma semua kan. Yang menganyang Pak Ahok dulu. Pak Ahok itu ya, atau Pak BTP itu kalau boleh jujur ya, cuman dia mulutnya ceplas-ceplos ya. Saya melihat kalau masalah kejujuran saya lebih percaya Pak Ahok ya. Masalah integritas, yang namanya korupsi, pungli dan sebagainya, beliau itu sangat anti ya. Parkir liar semuanya dibabat. Cuman budaya kita tidak menerima pemimpin seperti ini, pemimpin yang ceplas-ceplos. Kita lebih suka pemimpin yang santun ya, walaupun kurang jujur. Yang penting santun aja, senyum gitu. Kita lebih suka seperti itu ya. Itu lebih diterima. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa orang Indonesia itu lebih suka pemimpin yang santun, ramah gitu. Nggak mau tahu ya, mau jujur, mau nggak, bodo amat, mau tegas, nggak bodo amat. Kenapa? Karena budaya kita itu adalah budaya feodalisme. Ya, tanpa kita sadari kita itu budaya feodalisme ya. Jadi budaya feodalisme itu kalau kita menghadap ke raja itu harus bersujud gitu, harus merangkak seperti raja-raja di Thailand lah. Ya, kalau Anda perhatikan video-video atau foto-foto umat atau orang Thailand itu menghadap rajanya itu ya seperti itu ya, harus bersujud, merangkak. Ya itu semacam tradisi, budaya. Kita tidak bisa merubah ini. Mungkin kita bisa merubah ya 100 tahun atau 50 tahun lagi bisa, atau 10 tahun lagi deh ya, mungkin faktor daripada media bisa mempengaruhi, tapi nggak butuh waktu yang instan ya. Jadi kita tuh lebih suka orang yang ramah. Jadi Pak Habib Rizik belajarlah gitu dengan budaya Indonesia, menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu nggak suka yang namanya perang, nggak suka ya. Jangan Anda jadikan Indonesia itu seperti Suriah, seperti Afghanistan, seperti Yaman, perang saudara. Bayangkan di Yaman itu perang saudara dari tahun ke tahun. Aduh, nggak berkesudahan. Ya gimana nggak perang juga kalau ulama seperti ini dipertahankan. Saya sangat bersyukur sekali ya dengan kiai-kiai atau pemuka agama yang ada di Konoha ya. Sangat bersyukur sekali ya. Dan ini yang saya bikin optimis ya. Ya walaupun ada masalah-masalah di Indonesia ya, itu mah masalah biasa ya. Walaupun ada pungli apa segala macam itu ya, setiap negara punya masalah. Tapi kalau masalah perang ya, dikit-dikit perang ya, hajar ya, dikit-dikit persekusi, itu bukan budaya kita ya. Jadi kemungkinan besar untuk perang saudara itu tidak akan terlaksana. Tapi kemungkinannya ada ya, kalau ya ada kalaunya. Kalau ulama-ulama seperti ini banyak pengikutnya. Jadi di antara sahabat yang untuk video ini, kalau Anda itu pengikut Habib Rizik ya, sah-sah aja, nggak jadi masalah pengikut Habib Rizik ya. Tapi pilihlah ya pemimpin atau ulama yang lebih jujur gitu ya. Ada banyak kok di Indonesia yang lebih jujur, cuman tidak banyak keluar-keluar, itu aja. Lebih jujur, lebih santun ya, lebih bertanggung jawab ya, ahlaknya baik ya, istrinya cuma satu, nggak pernah gonta-ganti istri. Ada banyak kok ulama-ulama di Indonesia seperti ya ulama Quraisy Shihab ya. Saya sangat suka dengan pendapat-pendapat daripada Quraisy Shihab. Cuman Quraisy Shihab itu kan dia itu
bukan tidak diterima ya, kurang populer ya di kalangan masyarakat, karena khotbahnya itu ya biasa-biasa aja, mengajarkan kejujuran, kebaikan, kesantunan, karakter yang baik dan sebagainya. Orang Indonesia nggak terlalu suka yang seperti itu ya, lebih suka yang ya kita perang aja lah, monyet, itu yang disuka warga Konoha ya. Anak-anak muda tapi ya, tapi orang tua beda lagi ya. Jadi Pak Quraisy Shihab pernah mengatakan, saya tidak mau disebut Habib ya, karena itu adalah semacam beban moral bagi saya ya, itu semacam beban buat saya ya. Saya melakukan apa sehari-hari itu, saya semakin terbebani ya, karena akan dinilai ya, saya akan dinilai berdasarkan apa, berdasarkan cucu Nabi, bukan berdasarkan pribadi saya. Jadi saya tidak memakaikan nama Habaib. Itu baru pemuka agama yang mulia, yang akhlaknya bagus, yang karakternya bagus. Itu baru pemuka agama, bukan pemuka agama yang dikit-dikit perang. Ngapain perang dengan siapa? Masa ngelawan masyarakat sendiri? Kemarin ngelawan Pak BTP ya, Pak Ahok, sekarang mau ngelawan aliran sendiri ya. Ini kan masih satu aliran ya. Dulu kan Pak Habib Rizik ini kan di NU ya, sebagai informasi dulu waktu mudanya itu di NU. Nggak tahu sekarang ini Habib Rizik itu pindah haluan. Ya, semenjak pindah dari NU kok jadi gini ya. Saya melihat ya, ulama-ulama NU itu nggak terlalu banyak yang seperti ini ya, walaupun ada 1-2 orang seperti Gus Miftah misalnya ya, tapi di sisi lain Gus Miftah juga ada kebaikannya juga ya. Saya tidak menyalahkan Gus Miftah sepenuhnya, nggak menyalahkan seperti itu ya. Ya, buat anak-anak muda ya yang nonton video ini ya, jadi kita tuh nggak boleh dikit-dikit perang ya. Apa kalian mau Konoha itu seperti Suriah gitu? Saya takut ya, kadang ini yang saya takutin, makanya saya bikin channel ini ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, perang yang terjadi di Timur Tengah itu rata-rata ya, itu bisa aja dipicu oleh apa? Dipicu oleh kepentingan politik ya, kepentingan agama juga ada ya. Karena beda tafsiran ya, beda aliran juga bisa perang tahu sebenarnya. Beda penafsiran gitu, bisa perang bertahun-tahun ya. Ya, tapi ujung-ujungnya sih kekuasaan ya, politik ya. Saya menduga ya, Habib Rizik ini, mohon maaf ya, haus akan kekuasaan gitu. Pengen menjadi pemimpin yang revolusioner gitu. Dulu kan pernah itu ya, viral tahun 2017 ya. Makanya ada istilah Jenderal Baliho, Jenderal Dudung. Dudung itu terkenal karena bakal mencabut ya banner-banner atau spanduk-spanduk dari Habib Rizik. Saat itu saya sudah khawatir ya, udah mulai takut ya. Kayaknya Konoha ini akan seperti Yaman deh, akan seperti Afghanistan, akan seperti Suriah dan lain sebagainya. Saya dulu takut seperti itu ya, tapi nggak terjadi karena ya ada orang yang berpikirnya waras gitu ya. Hanya Islam Nusantara lah yang menyelamatkan kita. Saya nggak seperti itu ya. Bahkan Pak Dudung pernah mengatakan ya, waktu diwawancarai, ulama kok gitu. Ulama itu ceramahnya yang sejuk ya, yang baik, yang santun gitu, bukan dikit-dikit perang. Jadi nggak sesuai dengan karakter bangsa kita. Mungkin di Timur Tengah hal seperti ini masih laku kali ya, tapi kalau di Indonesia nggak laku, hal seperti ini nggak laku ya. Kalau cuman hiburan-hiburan di sosial media mungkin ya, atau pendukungnya juga karbitan mungkin ya, karena orang Indonesia itu karakternya nggak seperti itu, nggak. Orang Indonesia itu nggak seperti itu karakternya ya, pemimpinnya itu yang baik hati ya, santun ya, terutama masalah pribadi ya, masalah chat mesra ini juga bisa jadi pendukung Habib Rizik ini berubah pikiran ya, kok gini ya, masa pemuka agama seperti ini ya. Jadi terima kasih ya sudah menonton video ini ya, dan kita harus ya bersatu, jangan mau diprovokasi oleh HRS sialan ini ya. Jangan mau meniru HRS yang suka mau monyet-monyetkan kiai yang ada di Konoha. Oke,
Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekono, salam rasional.